Moda transportasi di Indonesia tentunya sudah mengalami berbagai macam perubahan, termasuk salah satunya adalah kereta api. Jenis transportasi darat yang paling banyak diminati sejak kelahirannya di abad ke-19 atau tepatnya di tahun 1804. Inilah mengapa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan, terus melakukan pengembangan sistem perkeretaapian. Sejak dibentuk pada tahun 2005 lalu, DJKA sudah berhasil membangun ribuan kilometer jalur kereta api, serta mengembangkan hingga merevitalisasi sarana dan prasarana perkeretaapian yang meliputi stasiun, jalur rel kereta api, terowongan, jembatan dan fasilitas operasi perkeretaapian yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan zaman sekaligus mendorong budaya masyarakat untuk memanfaatkan transportasi massal. Inilah mengapa inovasi dari DJKA terhadap perkembangan perkeretaapian di Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi masa depan dalam mengurai kemacetan serta mewujudkan transportasi yang berkelanjutan. Saat ini di negara kita Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kita meresmikan ada 3 proyek besar waktu itu ya, yaitu pertama Makassar Parepare, yang kedua LRT Jabodebek, yang ketiga kereta cepat Jakarta Bandung Bus. Itu merupakan suatu proyek yang bukan ujuk-ujuk tapi memang sustain, artinya suatu kegiatan yang berkelanjutan, diprogramkan sudah lama dan alhamdulillah sudah kita resmikan, sudah kita operasional 3 kereta api tersebut, baik Makassar Parepare, LRT Jabodebek maupun kereta cepat Bus. Dan 2 di antaranya merupakan suatu teknologi terbarukan yang masuk ke Indonesia. LRT Jabodebek menggunakan GOA 3, di mana di situ adalah semuanya diatur melalui central control room, tidak ada mesin di dalamnya, tapi ada atendan yang mengatur, memastikan keselamatan di kereta apinya. Sementara kereta cepat bus itu kita menggunakan GOA 2 ya, tapi dengan kecepatan yang saat ini tercepat 350 km per jam. Kami, dalam ini pemerintah, bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam hal transportasi. Yang pasti kita memberikan kemudahan di dalam bagaimana masyarakat melakukan perjalanan. Yang kedua, kita pasti memastikan adanya keselamatan. Di semua lini kita memastikan keselamatan daripada perjalanan masyarakat. Yang ketiga, kita memberikan pilihan kepada masyarakat. Kita berharap dengan ada saat ini, masyarakat bisa berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan angkutan umum massal. Selama tahun 2023, DJKA telah menghadirkan berbagai inovasi dalam berbagai layanan kereta api modern, yang juga termasuk dalam proyek strategis nasional, termasuk pembangunan rel kereta Makassar Parepare yang sudah rampung dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Maret lalu. Jalur rel sepanjang 145 km ini menghubungkan kota Makassar dengan kota Parepare di Sulawesi Selatan, yang diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan menjadi opsi moda transportasi pilihan yang praktis bagi banyak orang, sehingga dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurai kemacetan. Hal ini juga menjadi bukti bahwa pembangunan yang dilakukan oleh DJKA tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, namun merambah ke wilayah lainnya seperti Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, DJKA juga berhasil membangun jalur LRT atau Light Rail Transit Jabodebek sepanjang 41,184 km yang melayani 18 stasiun dengan 3 lintas pelayanan, yaitu jalur Cawang Cibubur, Cawang Dukuh Atas, dan Cawang Bekasi Timur, yang sudah diresmikan sejak 28 Agustus 2023 lalu. Ragam inovasi pun dihadirkan oleh DJKA dalam meningkatkan mutu dan pelayanan. Salah satunya adalah dengan menerapkan teknologi Grade of Automation atau GOA level 3 yang memungkinkan pengoperasian LRT dilakukan tanpa masinis atau driverless. Aku sebagai pengguna LRT rutin sih, karena aku pakai LRT ini untuk mobilitas aku kuliah setiap hari. Yang pertama sih untuk mengurangi kemacetan juga ya, kan kalau naik LRT ini kan kita juga jadi lebih cepat kan, lebih baik lah efisiensi waktunya. Terus yang kedua itu juga lebih nyaman sih, lebih nyaman, setiap lorongnya itu tenang, nggak terlalu berisik. Karena LRT itu
nyaman banget deh, nyaman banget, adem, dingin, terus kayak naik turunnya gampang, sign-signnya tuh jelas, anti macet. Buat gua sih cepat nyampe rumah, cepat nyampe kantor, nggak macet, kayak gua berangkat masih wangi, pulang masih wangi, gitu sih. Selain itu, untuk memudahkan para pengguna LRT, DJKA juga meningkatkan konektivitas dengan mengintegrasikan LRT Jabodebek ini dengan moda transportasi lainnya, seperti Transjakarta, KRL atau kereta listrik, hingga kereta cepat atau WUS, yang belum lama ini juga telah diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, tepatnya pada 2 Oktober 2023 lalu. Kereta cepat yang kini menjadi ikon kereta api modern ini mampu melesat dengan kecepatan hingga 350 km per jam atau memangkas waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung hanya 30 hingga 40 menit saja. DJKA pun turut mendukung keberhasilan operasional kereta cepat WUS dengan memastikan kelaikan sarana dan prasarana yang sangat mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan bagi para pengguna maupun layanan. Saya pribadi kan sebagai pengguna kereta cepat ya, hampir setiap minggu gitu ya, sejak bulan November ini, dan saya pribadi merasa belakangan ini perkembangannya sangat bagus banget gitu ya, kayak jadi sepanjang Jawa tuh benar-benar dikembangkan gitu untuk perkereta apiannya, dan saya harapkan ke depannya mungkin kereta cepat ini bisa diteruskan ya ke Surabaya mungkin gitu. Jadi untuk memudahkan aksesibilitas Pulau Jawa seperti itu. Ya. Di tahun mendatang, DJKA pun sudah menargetkan ragam pembangunan untuk terus mengembangkan dunia perkereta-apian di Indonesia dengan membangun jalur baru atau reaktivasi jalur sepanjang 252 km spur yang dicanangkan akan rampung pada tahun 2024. Meningkatkan on-time performance atau UTP hingga 85% dan menurunkan rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta kilometer spur di tahun 2024. Selain itu, DJKA akan melanjutkan pembangunan jalur KA Makassar Parepare hingga Mandai Palandro, double track Solo Balapan Kalioso dan Kiara Condong Cicalengka, serta double track Mojokerto sepanjang. Dengan dedikasi, kerja keras dan kerja nyata dari jajaran DJKA, diharapkan moda transportasi perkereta-apian di Indonesia dapat terus memberikan layanan terbaiknya, serta dapat menggapai lebih banyak lagi jalur baru dengan terus mengedepankan aspek keselamatan serta keamanan bagi para penggunanya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.